selamat datang. Mari kita belajar geografi. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia. Sebelum kita masuk pada materi pembahasan, ada beberapa pertanyaan sebagai bentuk apersepsi sebelum memulai pada materi kali ini. Yang pertama, apakah tanah dan sungai termasuk ke dalam makhluk hidup ataupun biotik? Dan apakah perbedaan dari biotik dan abiotik? Kemudian yang kedua, setujukah kalian jika manusia digolongkan ke dalam jenis hewan? Seperti yang dikemukakan oleh Charles Darwin, bahwa manusia berasal dari evolusi kera. Kemudian yang ketiga, apakah hewan dan tumbuhan yang ada di Indonesia tidak dapat melakukan perpindahan layaknya seperti manusia yang dapat berpindah dari suatu tempat ke tempat lain? Untuk dapat menjawab pertanyaan apersepsi ini, dapat kalian lihat ataupun simak pada video penjelasan berikut ini. Persebaran flora dan fauna di Indonesia. Kita tahu bahwa negara kita, yaitu adalah negara Indonesia, adalah negara yang sangat kaya akan sumber daya alamnya. Contoh saja adalah kekayaan hayati. Kekayaan hayati di Indonesia sungguh sangat melimpah. Oleh karena itu, negara ini dijuluki sebagai negara mega biodiversity. Contoh saja kekayaan hayati yang ada di Indonesia itu adalah kekayaan hutan hujan tropisnya yang merupakan hutan hujan terbesar yang ada di dunia setelah Brazil dan juga Zaire. Dapat kalian lihat pada peta di bawah, itu merupakan peta Indonesia di mana terdapat pembagian antara flora dan fauna. Garis Wallace itu membagi flora dan fauna Indonesia antara Indonesia bagian barat dengan Indonesia bagian tengah. Kemudian garis satunya yaitu adalah garis Weber membagi wilayah Indonesia menjadi dua, yaitu Indonesia bagian timur dan juga Indonesia bagian tengah. Garis Wallace dan Weber ini dikemukakan oleh tokoh bernama Alfred Russel Wallace, di mana garis tersebut menjadi pedoman ataupun patokan dalam membagi persebaran flora dan fauna di Indonesia yang menjadi tiga jenis ataupun tiga golongan, yaitu Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, dan juga Indonesia bagian timur. Fauna Indonesia pada bagian barat atau juga sering disebut sebagai fauna asiatis. Fauna pada kawasan barat itu termasuk wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan juga Bali. Fauna pada lokasi ini memiliki ciri adalah faunanya mirip dengan kawasan Asia, yaitu mirip dengan lokasi India, Jepang, dan juga wilayah Asia Tenggara. Kemudian ciri yang kedua adalah banyak terdapat hewan mamalia besar pada kawasan Indonesia bagian barat, juga berupa fauna berupa kera. Contoh fauna pada Indonesia bagian barat yaitu meliputi harimau Sumatera, gajah, badak, macan tutul, macan kumbang, merak Jawa, arwana, ikan pesut, beruang, dan jalak Bali. Kemudian selanjutnya adalah persebaran flora pada wilayah Asia. Sering disebut sebagai flora dataran Sunda ataupun asiatis. Kondisi flora ataupun tanaman di Indonesia sungguh sangat beragam. Hal ini dikarenakan wilayah Indonesia yang berupa kepulauan sehingga menimbulkan ciri khas pada masing-masing wilayah sehingga membentuk sebuah tanaman yang berbeda antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Hal ini dikemukakan juga oleh LIPI. Pada tahun 2014, diperkirakan bahwa Indonesia memiliki 1.500 jenis alga, 80.000 tumbuhan berspora ataupun jamur, dan 40.000 jenis tumbuhan berbiji. Pada kawasan flora, dataran Sunda itu memiliki ciri, yaitu berupa pohonnya besar, tinggi, dan berdaun lebat, sehingga sering berbentuk kanopi. Hal ini dikarenakan wilayah dataran Sunda umumnya berupa hutan hujan tropis. Kemudian ciri yang kedua adalah banyak tumbuhan yang merambat ataupun epifit, contoh saja seperti tanaman anggrek. Selain itu juga terdapat beberapa tanaman endemik yang hanya ditemukan pada wilayah Asia, yaitu berupa Rafflesia arnoldi, meranti, bunga bangkai, anggrek bulan, dan juga rota. Persebaran fauna Indonesia pada bagian tengah atau juga sering disebut sebagai fauna peralihan. Indonesia bagian tengah merupakan daerah peralihan antara kawasan oriental ataupun Indonesia bagian barat dengan kawasan Australia ataupun Indonesia pada bagian timur. Pada wilayah Indonesia bagian tengah ataupun peralihan memiliki ciri yang begitu khas, yaitu berupa terdapatnya hewan endemik ataupun hewan yang terdapat pada wilayah tersebut dan tidak ditemui pada wilayah Asia,
ataupun wilayah Australia. Contoh saja hewannya yaitu adalah komodo yang berasal dari wilayah Nusa Tenggara Timur, kemudian burung maleo, dan juga anoa. Persebaran flora ataupun tanaman pada wilayah peralihan. Persebaran flora pada wilayah peralihan itu mencangkup wilayah Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, dan juga Kepulauan Maluku. Kondisi pada wilayah ini berupa iklim AM atau dengan kondisi iklim berupa tropis sedang, di mana curah hujan itu berimbang dengan musim kemaraunya, dengan curah hujan mencapai 60 mm per tahun. Vegetasi yang umumnya ditemui pada flora wilayah peralihan yaitu berupa sabana dan juga stepa, contohnya yang berada di wilayah Nusa Tenggara. Kemudian pada wilayah Sulawesi, vegetasinya itu adalah berupa vegetasi hutan campuran. Kemudian tanaman yang sering ditemui pada wilayah ini yaitu berupa pala, cengkeh, kayu manis, eboni, dan juga lontar. Kemudian selanjutnya yaitu adalah persebaran fauna yang berada di Indonesia bagian timur atau sering juga disebut sebagai fauna australis. Sesuai dengan namanya australis atau Australia, hal ini menunjukkan bahwa fauna Indonesia yang berada di wilayah timur itu memiliki kemiripan dengan fauna yang berada di Australia. Contoh saja hewan yang mirip dengan fauna yang berada di Australia itu berupa kanguru, kemudian kiwi, dan juga koala. Dan ada beberapa hewan endemik yang hanya berada di wilayah Indonesia bagian timur, tidak ditemukan pada wilayah lainnya. Contoh saja seperti burung cendrawasih. Persebaran flora yang berada di Indonesia bagian timur sering disebut juga sebagai dataran sahul. Wilayah ini menyangkup Papua dan juga Maluku, dengan kondisi iklim berupa AW ataupun iklim dengan kondisi kering, dengan corak vegetasi yang mirip dengan Australia bagian utara. Contoh fauna ataupun flora tanaman endemik pada wilayah ini yaitu berupa matoa, pohon bersih, merbau, eben hitam, sagu, dan juga nipah. Sekian materi pada pembahasan kali ini. Jika terdapat pertanyaan, dapat kalian tuliskan pada kolom komentar di bawah. Salam lestari, salam geografi.